warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abi, mewakili Pak Lurah, yang juga Sekretariat PPS Kelurahan Jembatan Besi. Yang saya hormati Bapak Dimas Kelurahan Jembatan Besi, Bapak Satgas Pol PP Kelurahan Jembatan Besi, Ketua PPS Kelurahan Jembatan Besi, anggota PPK Kelurahan Jembatan Besi, anggota PPK Kecamatan Tambora, Pak Jeni, PKD Kelurahan Jembatan Besi, anggota PPS Kelurahan Jembatan Besi, para undangan, Pak RW, Pak RT, Ketua LMK, Ketua FKDM, URT, dan para undangan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita bisa berkumpul di Aula Kelurahan Jembatan Besi dalam rangka rapat koordinasi persiapan penetapan DPSHP pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tingkat Kelurahan Jembatan Besi. Salawat serta salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu hadirin semua, izinkan saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, yang kelima sambutan, yang keenam pemaparan DPHP, yang ketujuh penutup, dan terakhir dokumentasi foto bersama. Untuk langkah acara selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin semua dipersilahkan untuk berdiri. Sambutan Bapak Lurah yang diwakili oleh Bapak Abi juga sebagai Sekretariat PPS Kelurahan Jembatan Besi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemanan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam suasana malam hari ya, dalam rangka koordinasi persiapan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS 1 hingga Kelurahan Jembatan Besi. Tidak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad serta para keluarganya, sahabatnya, insyaallah umat muslim kita semua istiqamah hingga akhir. Yang terhormat Bapak Lurah Jembatan Besi, beliau tidak dapat hadir ya pada malam hari ini, Bapak Ibu saya wakilkan, juga Pak Dimas ya, Dimas Lurah Jembatan Besi, dan Pak Satgas Pol PP Lurah Jembatan Besi, yang terhormat juga PPK ya, anggota PPK Bapak Jaini ya, Kecamatan Tambora, dari Panwas juga ada nih, Panwas Kelurahan DPKD ya, Mas Adit. Juga tidak lupa ini PPS ya, Pak Ketua PPS beserta anggota yang bersusah payah untuk demi pelaksanaan acara hari ini. Juga Bapak Ibu para Ketua RW ini terima kasih hadir. Ini ada Pak RW 9 ya, Pak RW 10 hadir, Pak RW 1 silakan Pak RW 1 absen. Pak RW 3 diwakilin ya, Pak Wakil ya. Yang lainnya juga para ketua RT ya, dari masing-masing RW sudah hadir juga, Pak Ketua LMK, tidak lupa Pak Ketua FKDM, dan rekan sekalian semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Hari ini tadi sudah disebutkan bahwa kita melaksanakan rapat koordinasi ya Bapak Ibu dalam rangka persiapan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Memang tidak terasa ya, waktu terus berjalan ya, tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan. Kemarin sudah dilaksanakan sebelumnya rapat kemarin kalau rapat pleno DPS ya, Waalaikumsalam, DPHP ya, hasil perbaikan. Sekarang adalah persiapan ya, pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita selalu berdoa dan berharap wilayah selalu dalam keadaan kondusif. Itu juga tidak lepas daripada peran serta Bapak Ibu sekalian pengurus RT RW, LMK-FKDM dan yang lainnya. Kami juga memohonnya kerjasamanya dalam rangka kesuksesan pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Mungkin tidak panjang lebar ya, saya hanya itu aja bisa disampaikan, nanti bisa disampaikan lagi oleh yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari Ketua PPS Kelurahan Jembatan Besi, Bang Asparman Romi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul sehat walafiat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sampai selamanya. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua RW,
yang saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati Ketua RT, Bapak dan Ibu, dan maaf juga saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ketua FKDM, Pak Satar, Ketua LMK, Pak Nudin, di sebelah kiri saya ada 3 pilar. Terima kasih Bapak sudah mendampingi kami. Kemudian dari Kesekadatan diwakili Pak Abi, terima kasih Pak Abi. Kemudian diwakili dari PPK Kecamatan, Bang Jenny. Dan tidak lupa saya hormati juga Ketua Panwas ya, Panwas PKD Kelurahan Bang Besi, Bang Adit, beserta rekan-rekan saya, Bang Sigi dan Tasya. Izin menyampaikan malam ini sebenarnya kita hanya rapat koordinasi tentang tanggapan masyarakat dan data terkini menjelang rapat pleno DPSHB. Kemudian perubahan data pemilih MS dan TNS, dan nanti akan disampaikan penyebab dan perubahannya oleh koordinator operator kita Batasya. Kemudian pemilih data ganda yang berpotensi di TMS kan, maka kenapa pemilih ganda yang berpotensi di TMS kan itu supaya tidak di TMS kan, ya mereka harus membuktikan dengan dokumen kependudukan, misalnya dengan KTP atau kartu KK. Jadi mohon izin PRT Februari saya sempat telepon dengan PRT karena kami dapat data dari KPU ada warga yang pindah masuk. Nah, pindah masuk itu misalnya dari luar ke dalam pindah masuk, dan dia terdaftar di DPT misalnya di Aceh, tapi dia sekarang sudah ber-KTP di Batabesi. Makanya saya mohon maaf izin kadang-kadang suka telepon PRT, benar nggak warga ini sudah pindah dan ber-KTP di Batabesi, karena kita akan memasukkan data pemilih baru masuknya, jadi gitu. Jadi mohon izin PRT baru kalau dikagetkan telepon dengan saya. Kemudian nanti ditelepon sama Pak Bowo jadi presiden. Jadi selanjutnya izin Bapak Ibu juga izin Bapak atau PRT kepada semuanya. Izin apabila ada warga masyarakat, warganya Bapak RT dan RW, ketika mereka tidak terdaftar atau pindah masuk atau meninggal, agar nanti akan kami tindak lanjuti untuk data-data calon pemilih. Ini kan masih dinamis ya, masih sekarang masih tahapannya DPSHB ya. Halo ya. Sekarang tahapannya kita koordinasi dulu dengan Pak Ketua RT dan Ketua RW menjelang rapat pleno. Halo ya. Ya gitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya arahan dari Bapak Bimas yang mewakili Kelurahan terkait situasi menjelang pilkada di wilayah Kelurahan Jembatan Besi. Kepada Pak Bimas, kami persilakan Pak. Tinggal bulan lagi. Dari kemarin ini baterainya rusak, nggak ada yang beli, masa Satpol PP yang beli kan?
Jadi kalau tahu begini saya yang bawa dari kemarin. Sampai sekarang masih rusak. Assalamualaikum. Nanti penyampaiannya beda, hidup mati. Karena bicara tentang Alhamdulillah sudah pulang lagi, terima kasih. Langsung saja karena kaitannya dengan Mas, kami akan sampaikan bahwasanya mohon maaf hari ini saya berpakaian preman berikut Pak Kasatpol karena memang ada kesibukan kemarin sampai malam jam 11, setengah 12 karena ada flu, ada CRM ya, ada CRM di mana di Season City. Makanya setelah kita cek ke sana, awalnya kita pilih saja yang jualan miras sambil membuka apa itu musik joget-joget di tengah jalan. Kemarin Satpol PP Kasatpol Action diangkut ke bagian kemarin, ternyata tidak berhenti. Kemarin masih lagi kegiatan yang sama, komplain lagi ke kita. Hampir aja kalau nggak dipegang Satpol PP itu saya lempar ke kali itu salonnya, karena gara-gara dia itu. Rupanya salon itu disewakan, orang nyanyi itu 10.000 3 lagu, jadi 3.000 10.000 tiga sekali nyanyi itu tiga lagu 10.000. Jadi di situ pula dia sediakan cewek-cewek untuk mengganggu untuk apa menemani. Jadi kesannya itu seperti di apa itu kalau kita terpesing seperti itu. Ya jembatan Belita gitu. Saya kesel juga. Jadi terus ada lagi yang terbaru kalau kemarin pakai gerobak dia jualannya karena diangkut kemarin. Sekarang pakai ini. Apa itu kayak di pos itu? Kontainer, Mas. Sekarang pakai kontainer dia. Kira-kira bisa diangkut nggak itu? Kang Apit kalau pakai kontainer bisa, katanya angkut aja nanti kalau ada komplain lagi Pak. Terus kemudian paginya kita menyiapkan apa itu penyisiran kaki lima karena ada kunjungan dari wali kota ya. Ternyata yang datang suku dinas, tadi sudah bersih tertib alhamdulillah. Kaitannya dengan Kamtibmas, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi malam saya piket, kemarin malam saya piket 24 jam, kemudian jam 10 selesai pelaksanaan apel, kami mobile keliling. Masuk untuk diantisipasi. Yang kedua, sekilas info saja, informasi bahwasanya kaitannya dengan pilkada, pilgub ini, bahwasanya sudah ditemukan satu spanduk ada bahasa anarkis, provokatornya Depok ya, Depok apa? Ya kalau tidak salah di wilayah Jakarta Selatan atau Depok tuh. Nah, sudah ada provokasi, spanduk provokasi, ajakan untuk golput atau untuk tidak atau mengganggu jalannya pilkada. Mohon sekiranya ini pula kami sampaikan kepada bapak-bapak agar memantau wilayahnya apabila ada hal seperti itu, yang mudah-mudahan termonitor siapa orangnya, kemudian lakukan pemanggilan ya oleh kita ya, lakukan pemanggilan berikut dari aparat penegak hukum, maksud dan tujuannya apa, karena kita tidak mau sesuatu rencana yang sudah berjalan baik itu diganggu oleh segelintir orang. Kalau kami siap saja, apalagi tujuannya untuk masyarakat kita ya. Ini kan pesta ya, kayak pesta rakyat, pesta demokrasi, harusnya kita senang. Terpilih atau tidak terpilih, harusnya kita senang. Masuk kandidat atau tidak masuk kandidat, kita pemilih harusnya senang. Apabila tidak senang ya silakan lakukan dengan yang baik sesuai aturan. Itu mudah-mudahan situasinya masih berjalan aman tertib hingga akhir dari pilkada. Sambil monitoring, saya akan sampaikan di grup apabila memang ada sesuatu kejadian Kamtibmas yang terjadi di wilayah Tambora. Saya pikir hanya itu aja Pak Bu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 pilar Kelurahan Jembatan Besi untuk situasi kondisi di lingkungan Kelurahan Jembatan Besi. Selanjutnya arahan terakhir dari Bapak Jaini, wakilkan PPK Kecamatan Tambora. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati
Kelurahan Tansi, Wakil Rektor Pasifal, kami yang saya hormati Dimas dan Ketua PP Kelurahan Tansi, yang saya hormati Ketua dan para anggota TPS Tansi, Jakti PKT Tansi, dan saya hormati para Ketua RW, para Ketua RT, Ketua RMK, Ketua EKDM, dan para undangan yang saksikan kasus saya tersebut satu. Alhamdulillah pada kami ini Bapak Ibu bisa hadir memenuhi undangan PPS Jembatan Besi, meskipun ini malam Jumat ya Pak, seharusnya ikut pengajian, ikut tahlilan. Namun dengan undangan dari PPS, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hadir di undangan Besi. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini adalah rapat persiapan pleno DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan insya Allah hari Sabtu akan dilakukan rapat pleno DPS HP. Jadi ini persiapan pleno depan. Kenapa DPS HP ini disiapkan? Karena kami minta kepada tak bosan-bosannya kami dari BPK dan BPS meminta bantuan kepada para ketua RT, para ketua RW agar melaporkan warganya di wilayah yang belum terdaftar sebagai peserta sebagai pemilih di wilayah. Karena kalau melihat daftar pemilih mungkin akan repot ya warga untuk daftar kelurahan karena masih kesibukan kerja atau rumah tangga. Tinggal cek aja Pak di link aja, yaitu cek di PT online.kpu.go.id. Itu simpel, isi link dan isi dengan nik KTP warga sekitar. Jadi kami minta pada para RW dan RT agar bila ada tadi pindahan warga, saya yakin tamu yang datang yang pindah ke wilayah kita pasti akan melaporkan kepada RT. Nah bagi warga yang pindah itu, kalau memang dia sudah pindah KTP-nya di Besi, tolong segera datang kembali ke TPS untuk menjadi terdaftar sini sebagai pemilih di Besi. Agar sebelum DPT disahkan, karena menurut tahapan DPS sampai ini ditetapkan yang DPT itu tahun 7 September. Jadi masih ada 2 pekan lebih untuk DPT. Jadi DPT nanti nggak bisa dibawa lagi. DPT akan disahkan tanggal 27 September, Pak. Sekarang baru tanggal 5 September, jadi ada 22 hari. Dan DPS HP itu ditetapkan lusa hari Sabtu tanggal 7. Jadi ada waktu 2 pekan lebih untuk perbaikan warganya yang belum terdaftar sebagai pemilih di wilayah masing-masing. Kita tahu dari sini di TPS-nya 49 di Pilgub ini beda dengan Pilpres kemarin 2 kali lipat Pilgub. Jadi selain minta kepada RW untuk menghubungi warganya, kalau memang repot datang ke kelurahan, cek aja namanya di link cek di online.kpu.go.id. Itu lebih simpel. KRW berarti bisa minta kepada istri, anaknya untuk cek kakaknya untuk cek nicknya, dan juga minta kepada tetangganya untuk cek nicknya apa udah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar sebagai pemilih, silakan hubungi PPS Jembatan Besi. Kita akan hubungi Bang Romi, Bang Tasya, atau Bang Sikit agar didaftarkan sebagai pemilih. Mumpung ada waktu hampir 3 pekan, tanggal 7 September itu akan ditetapkan DPT. Jadi kami di PPS mengharapkan bantuan lagi pada para ketua RT dan ketua RW untuk meminta mengimbau warganya yang belum terdaftar pemilih agar laporkan kepada PPS. Agar nanti jangan sampai pas hari hanya melaporkan kami PPS itu, terutama PPS. Biasanya mereka tahunya boleh hanya dengan KTP, boleh nyoblos. Mereka nggak peduli masuk di PT bangga yang penting punya KTP di wilayah golongan total tetap itu boleh nyoblos. Itu pun ada batasnya, karena 2%
dari jumlah hak suara itu. Jadi kalau 2% udah habis, ya udah mereka nggak punya hak pilih lagi karena udah habis cadangan suaranya yang 20%. Jadi ya jangan marah-marah pada PPS gitu kalau ada yang terdaftar di DPT nanti. Jadi sebesar-besarnya kami PPK PPS minta bantuan kepada ketua RT dan ketua RW untuk memberitahukan warganya yang belum terdaftar sebagai pemilih, silakan Japri, Bang Romi, atau Bang Tasya, atau Bang Sigit untuk dimasukkan ke daftar pemilih sementara sebelum ditetapkan DPT tanggal 27 September. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dimas tentang provokator ajakan golput juga kami info kepada warga RT RW agar info warganya untuk tidak golput karena ada dari yang paslonnya didukung oleh warga dan nggak terdaftar ya kita tetap hidup, kita tetap jalan hidup, Jakarta tetap berlangsung. Jadi kalau sampai golput ya kerugian mereka gitu karena mereka tetap harus jadi apa ke depannya, nggak bisa karena dia nggak kepilih, nggak daftar, terus mereka mogok, tiba-tiba harga naik, bla 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 bla, nyambung protes apa. Jadi kami harapkan para PRT dan RW juga himbau warganya untuk tidak golput untuk tanggal 27 November 2024. Jangan sampai salah pilih pemimpin yang akan memimpin di Jakarta 5 tahun ke depan. Dan juga kami juga minta kepada para RT dan RW karena kemarin pileg itu lebih dari 100 TPS, sekarang hanya 47 ya, 49 TPS, jadi ada pengurangan setengahnya. Jadi kemarin ada hampir 100 TPS, kan banyak anggota PPS itu Pak. Nah sekarang cuma setengahnya, jadi kita berebutan. Jadi ya kami harapkan pada ketua RT dan RW agar berhasil untuk mengisi anggota KPPS-nya. Baik KPPS 7 orang, Pamsu 2 orang, Pengawas TPS 1 orang, jadi 10 orang per TPS. Lagi ada yang lintas RW, ada yang di RW 2 setengahnya atau sebagiannya ke RW 3 ke RW 4 di sini. Jadi kita ada lintas RW di TPS tersebut. Jadi kami harapkan para ketua RT dan RW pun mengerti karena di Pilgub ini satu TPS itu 600 pemilih. Jadi ya setengah dari pileg kemarin Pak. Kalau kemarin TPS itu hanya satu TPS 300 pemilih, sedangkan Pilgub ini 600 pemilih karena hanya satu kotak suara yang milih. Jadi kami tiba juga pada ketua RT RW, dan nanti jangan samakan PPS sama dengan kemarin pileg pilpres. Itu setengahnya dari pileg pilpres Pak. Kita Pilgub ini hanya 49 TPS di Jakarta. Jadi ya tolong antisipasi warganya yang bagus kemarin TPS-nya didaftarkan untuk Pilgub nanti 27 November 2024. Jadi sekali lagi pada RT dan RW agar menghimbau warganya untuk ngecek secara mandiri melalui link tersebut. Pada cek dptonline.kpu.go.id. Itu lebih simpel. Kalau belum mendaftar, ya udah langsung hubungi Bang Romi, Bang Tasya, atau Bang Sigit untuk didaftarkan sebagai pemilih untuk 27 November 2024. Untuk untuk yang pas hari H 27 November 17 tahun, walaupun nggak punya KTP, itu tetap masuk sebagai pemilih. Jadi Bapak RT dan Bu RT, Bapak RW yang ada warganya pas hari H 17 tahun, itu dia tetap nanti akan dapat undangan pemilih. Asalkan dia udah cek dulu DPT online-nya melalui NIK itu. Kalau memang terdaftar, ya alhamdulillah ya terdaftar. Karena kemarin waktu pilpres kemarin ponakan itu pas 17 tahunnya pas tanggal 13 Februari. Sedangkan pemilu kemarin 14 Februari. Walaupun tanpa KTP, dia tetap punya hak suara karena diundang. Ada undangannya dari BPS. Karena dia udah ngecek. Karena kan di kakak itu ada adiknya, anak tersebut. Dari anak kita yang balita, yang di bawah 1 tahun pun dia punya adiknya di kakak. Jadi bisa dicek hal itu. Jadi kalau ada anaknya atau warganya yang 17 tahun pas hari hanya itu tetap dapat jadi pemilih. Makanya kami harapkan pada RT RW tolonglah cek kembali NIK-nya dicek di online.kpu.go.id agar nanti jangan disalahkan kami
kami udah kasih tahu, tiba-tiba anak tersebut nggak punya hak pilih, nggak punya hak suara karena ada ketegangan orang tuanya, ketegangan masa bodohnya mereka pada himbauan-himbauan KPU dari BPS maupun PPK di wilayah. Sekali lagi kami harapkan, karena dimohon bantuan tak bosan-bosannya, kami harapkan bantuan juga kepada para ketua RT, para ketua RW, ketua RMK, ketua KDM untuk mengimbau warganya agar ngecek niknya apakah ada terdaftar sebagai pemilih atau belum. Kalau memang belum, harus segera datang ke PPS hubungi Bang Romi, Bang Tasar maupun Bang Sigit. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data pemilih sampai dengan hari ini pada Mbak Tasya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Lurah Kelurahan Jembatan Besi yang mewakili Pak Abi, yang terhormat kepada Pak Bimas, yang terhormat kepada Kasatgas Pol PP Kelurahan Jembatan Besi, yang terhormat kepada PKD Kelurahan Jembatan Besi, yang terhormat kepada anggota PPK Kecamatan Tambora, yang terhormat kepada Ketua FKDM Kelurahan Jembatan Besi, yang terhormat Ketua LMK Kelurahan Jembatan Besi, yang terhormat Ketua RW 1 sampai dengan 10 Kelurahan Jembatan Besi, dan yang terhormat para perwakilan Ketua RT. Izin Bapak Ibu menginfokan, saya Tasya selaku Divisi Data dan Informasi ingin melaporkan laporan pemilih dalam rangka rapat koordinasi panitia pemungutan suara Kelurahan Jembatan Besi. Jumlah pemilih aktif, jumlah TPS di Kelurahan Jembatan Besi itu ada 49 TPS, laki-laki 13.631, perempuan 12.888. Jadi totalnya itu ada 26.519. Rekapitulasi jumlah pemilih tersaring yang tidak memenuhi syarat di wilayah Jembatan Besi itu yang meninggal ada 65 orang, yang ganda 0, yang di bawah umur ada 1, pindah domisili ada 104, WNA 0, TNI 0, polisi 0, TPS tidak sesuai 0. Jadi jumlah tidak memenuhi syarat ada 170 pemilih. Rekapitulasi jumlah pemilih baru dan ubah data di Kelurahan Jembatan Besi itu laki-laki yang baru ada 5, perempuan yang baru ada 9, yang diubah laki-laki ada 4, yang diubah perempuan ada 6. Jadi total pemilih baru di Kelurahan Jembatan Besi itu ada 14, total perubahannya ada 10. Dan terakhir rekapitulasi jumlah pemilih disabilitas Kelurahan Jembatan Besi, ada disabilitas fisik ada 62, yang disabilitas intelektual ada 7, yang mental 25, sensorik bicara ada 94, sensorik rungu ada 7, dan sensorik netral ada 4 orang. Kurang lebihnya, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling TMS dan MS berjumlah 26.519 pemilih di Sekelurahan Jembatan Besi untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Mungkin setelah pembacaan rekapitulasi, kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya untuk tanggapan terkait data pemilih warganya, dan juga apa yang tadi disampaikan, harapan kami ketika masih ada data pemilih warga Bapak Ibu semua yang belum terdaftar ataupun yang sudah terdaftar tapi dia pindah memilih, dan ada juga pemilih yang baru masuk, mohon nanti bisa kita sharing, karena sampai dengan tanggal terakhir tanggal berapa? 27 penetapan DPT. Jadi ketika itu masih ada perubahan data, kami bisa untuk eksekusi untuk sebelum penetapan DPT pada tanggal 27 September, sebelum diadakan pleno untuk penetapan daftar pemilih. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk tanggapannya terkait data pemilih di wilayah masing-masing. Hari per hari juga teman-teman PPS akan sampaikan ketika ada perubahan-perubahan status data pemilih warganya. Mungkin itu aja ya Pak ya, sebelum
Selanjutnya, setelah tidak ada lagi tanggapan masyarakat dari Panwas, ada? Cukup? Sudah? Cukup? Kalau sudah cukup, kita tutup acara malam hari ini. Rapat koordinasi terbuka penyusunan daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran DPSHP Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Kami atas nama PPS Kelurahan Jembatan Besi serta jajaran mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.